Trud, nanti apapun yang kita inginkan di surga, meskipun itu suami orang yang kita inginkan, pasti bisa. Terus kasih tak sampai itu bisa. Apapun yang kita kehendaki, yang kita angan-angan, pasti tersapai, Bang Trud, di surga itu. Nggak Karena ada yang nggak mungkin di surga halal itu. semua. Halal semua ya. Iya, kan surga udah beda sama dunia. Bang Trud, bikin bingung ini. Bener kan saya bilang kan? Aduh merokok dulu lah saya Bunda Khadijah. Iya, Bu, silakan sana bu, rokok biar bu, rileks, sana bu, sana bu, sana bu, masuk mata bu, masuk mata bu. biar rileks Ah, dan aduh masuk mata tadi bu. Lagi. Ah, wah berat, berat, berat. Padahal dalam Al-Quran ibu, Heeh. nih saya tuh, aduh ya. Jadi ibu itu sebenarnya disuruh jadi malaikat. Kata siapa kita harus jadi malaikat? Ah, berat saudara. Makanya di Bingung aku yang Quran. dimaksud ini. Oke, coba buka ada Al-Quran di situ. Ah, ada ini pakai Iya. handphone. Oh, jadi ada yang di surat berapa ya? Az-Zukhruf. Coba saya buka dulu. Aduh. Jadi penduduk di bumi ini diganti sama malaikat. Ini Seandainya yang Allah berkehendak. dibicarakan ini konteks di dunia, apa kita lagi di surga nanti? Bingung aku ya. Emang surga di mana menurut Al-Quran? Nanti setelah kita bangkit, setelah mati. Tempatnya di mana? Di antah berantah, entah nggak tahu tempatnya di mana. Itu mah surga hayalan. Surga, sana jannah. Jannatul Firdausi, Wah, surga. berat saudara. Oh, udah sebentar, saya bukakan ayatnya dulu. Coba buka surat Az-Zukhruf dulu, Ibu siap-siap. Coba Az-Zukhruf, wah berat saudara-saudara. Nanti saya kasih tahu ayatnya surga di mana, ya jannah itu di mana. Ah, bukan surat Az-Zukhruf, aku tadi tahu itu dari surat apa ya? Lupa. Bentar. Surat Az-Zukhruf itu surat keberapa ya, Bu? 43, Bu? Ar-Rum mungkin di Ar-Rum mungkin Ar-Rum. Oh, bentar ya. Ya, yang menjelaskan tentang surga ya. Mana ya? Waduh, mana ya, Bu? Jadi Quran. Bukan, maksudnya Allah bisa saja berkehendak menjadi membuat manusia-manusia itu digantikan sama malaikat gitu loh. Ceritanya ada di Quran surat berapa ya? Oh, coba Az-Zukhruf 60. Tulisannya itu seperti apa? As'ar. Wah, orang Islam nggak ngerti tulisan. Biasanya saya bahasa Arab lah, Bang. Az-Zukhruf, AZ. Ya elah sampai didikte begini teman-teman. AZ. Iya, ketemu. Ayatnya 60. Setelah kedatangan Isa kan ayatnya kan. Yang orang Islam memahami Az-Zukhruf 61 kan pertanda hari kiamat datangnya Isa kan. Coba Ibu buka dulu ayat sebelumnya. Az-Zukhruf 60 itu. Coba apa tuh? Kata Allah apa itu? Walau nasya'u laja'alna minkum malakatu fil ardi yahlafun itu. Seandainya kami kehendaki, niscaya kami jadikan malaikat sebagai penggantimu di bumi secara turun-temurun. Nah, pasti ini ada penelusurannya lagi di bawahnya. Iya, di bawahnya Isa yang dapat melakukan itu. Oh, makanya saya bilang dia Tuhan seluruh manusia. Salah, Isa itu tetap nabi, jangan Tuhan. Wow, berat ini. Sabar dulu, sabar. Ayatnya nyambung. Sebentar. Ya udahlah, ya kalau nggak mau dikatakan Tuhan, Rob Yasuh al-Masih. Makanya Bu, Rob Yasuh al-Masih lah yang nanti kalau dia turun, kita semua jadi malaikat. Gitu. Jadi malaikat itu siapa? Manusia. Orang Kristen, Oten.
Baru teman-teman. Ya udah, kalau saya tunjukkan ternyata ayat Quran baik jannah surga maupun nar neraka itu ada selama ada langit dan bumi. Bukan setelah langit dan bumi tidak ada. Bagaimana kalau saya buktikan menurut Al-Quran? Surga dan neraka dalam Al-Quran ya di bumi dan langit, selama ada bumi dan langit. Bukan selama tidak ada bumi dan langit, entah berantah. Yo, setelah bumi berantakan nanti ada surga neraka, Bang. Gimana? Loh, ya itu memang benar seperti itu. Kan orang Islam memahaminya gini kan? Ya. Nanti mati, betul. Di dalam kubur ditanyain, man rabbuka, betul. Ya. Bingung mayatnya, Rob mana ya? Malaikat Robku banyak. Kagak ada, kita sudah dapat bocoran karena umat muslim ya. Pertanyaan dalam kuburannya dibocorin. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, man nabiyuka, siapa nabimu? Dan seterusnya. Itu udah bocoran buat orang muslim. Nah, kalau orang onten ada nggak bocorannya? Tanya. Mana ayatnya ditanyai dalam kubur, man rabbuka? Ya itu udah bocoran dari Nabi kita. Dari pengarang hadis mungkin. Iya, memang dari Nabi namanya. Yang dimaksud hadis kan ucapan dan perbuatan Nabi. Ya udah gini. Oke, ditanya, udahlah ya, ditanya dalam kubur betul. Nanti setelah hancur bumi langit itu nggak ada lagi kan begitu. Baru ada hari apa? Dikumpulkan di padang mahsyar, betul kan? Ya, padang mahsyar. Tapi tempatnya entah berantah kan, nggak tahu di mana toh, betul? Ya digantilah sama Allah. Allah itu maha kuasa mas, segala-galanya kita nggak usah berpikir sampai di situ, terlalu jauh buat kita. Iya, karena kita manusia nalarnya kecil. Maksudnya bukan bumi ini kan, bumi ini udah habis kan sama langit nggak ada ya, lagi udah toh. Habis, ganti alam, ganti alam. Iya, ganti alam, bumi dan langitnya hilang yang sekarang. Baru ditimbang. Bentar. Baru ditimbang kan? Lewati jembatan Shirathul Mustaqim, habis itu ditimbang. Ya, murbat itu. Timbang. Iya. Habis itu ditimbang, terus naik jembatan Shirathul Mustaqim, betul? Ya, jembatan Shirathul Mustaqim. Pahalanya besar, ya. Bisa meniti jembatan Shirathul Mustaqim, masuk surga, betul kan? Iya, betul. Surganya entah berantah, entah di mana, kita nggak bisa bayangkan, betul? Surganya? Kita nggak bisa bayangkan karena bumi dan langit kan udah nggak ada lagi. Ya, kita sudah ganti. Nanti iya, makanya saya bilang kan bumi langit tadi kan sudah nggak ada lagi, hancur, hilang. Iya, sudah nggak ada, hancur. Iya. Nah, itu bertentangan sama ayat Quran. Quran yang mana? Quran yang ibu pegang, ya Allah. Ya Allah. Quran dari mana lah? Quran ibu bilang jannah itu selama ada langit dan bumi, bukan setelah bumi dan langit itu habis, hilang. Gini Bang Tun. Begitu juga nar neraka. Coba dibaca dulu deh. Gini nih, semua manusia ya, kalau mau menemui surga atau neraka harus melalui dunia dulu, bumi dulu, ya menjadi manusia. Gitu, kebalik, saya pakai kacamata ini kali. Ya udah, ibu buka dulu ayatnya. Mana tahu belum baca. Coba dibuka dulu ayatnya. Seandainya kami kehendaki, niscaya kami jadikan malaikat sebagai bukan yang itu ayatnya. Yang mana lagi? Di Quran, surga dan neraka itu selama ada langit dan bumi, bukan setelah itu ayat berapa, coba bumi dan langit itu nggak ada lagi. Ya, itu Quran surat berapa tak cari? Surat Hud. Waduh, saya sampai pakai kacamata tebal ya, teman-teman. 106 sampai 108. Kalau ini ya komedian kita. Iya, makanya saya jadi pusing kalau kita. Ya kan?
Nggak usah pusing. Kalau pusing-pusing cepat sakit nanti tua. Tua. Makanya saya bilang orang Islam sulit mencari jalan yang lurus ya. Jangan gitu. Kita itu sudah lurus, tidak ada yang salah dari kita. Coba dibuka Apa aja ya, Pak Amal ya, itu ya, silakan. Pak Amal. Iya, benar. Pak Amal ladina saku fafin nari lahum fiha zafikun wa syahiq. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Ya. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya itu biasanya kompeten nanti ya tempatnya di situ. Ingat. Menuduh orang. Wah. Iya, Berarti tadi apa narasinya? Narasinya apa? Kalau di neraka, dia apa merintih dengan suara yang apa tadi? Coba diulang Ibu. Ibu jangan tambah-tambahin ayatnya dulu deh. Menarik napas. Mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih, intinya kesakitan lah. Ya, kesakitan. Nasib kira-kira kayak gini lah ekspresinya ya. Ya nggak gitu seperti ini. Aduh, tolong sakit. Begini gitu. Oke, silakan. Kalau yang di surga, kedua, oh yes gitu ya. Kalau di surga ya. Belum saatnya. Waduh, makin mereng kepala saya itu. Ada, lobe saya sama kacamata udah makin mereng lihat ibu dia. Terus dibaca. Kalau surga gimana narasinya? Surga coba. Neraka dulu, masih neraka. Mati samawati wal ardi illa ma sa'a rabbuka inna rabbaka fa'alul liman yurid. Ya. Pastikan. Masih neraka ini ya. Oke, narasinya mereka kekal di dalamnya, betul? Iya, sebentar di ini dalam neraka kan? Ya, dibaca. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan Maha Perkasa terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, ambil yang Maha Perkasa. Sesungguhnya Tuhan Maha Perkasa apa yang Dia kehendaki. Nggak ada yang nggak mungkin ya buat Tuhanku. Allahu Akbar, teman-teman. Bukan, ayat itu yang masuk neraka kekal di dalamnya, betul? Ya, kekal di dalamnya. Dari mana ustadz bilang kalau cuma pengikut Muhammad aja di laundry dan neraka, habis itu masuk surga? Gini Bang. Kalau dalam Al-Qurannya mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka kekal. Begini, jangan ambil ini dulu, gini kan. Siapapun manusia ya, siapapun umat Salamu. Sudah dulu, kasih aku kesempatan lah, Bapak saudara. Ya, silakan. Siapapun yang sudah bersahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti masuk surga, tapi melalui dicuci-cuci dulu itu ya yang di neraka. Gitu. Memang surga karangan ulama aneh-aneh, teman-teman. Nggak ada yang aneh, itu sesuai dengan Al-Qur'an. Di ayat itu kalau bentar, di ayat itu di neraka merintih dengan tarikan napas itu. Ya, mereka kekal di dalamnya enggak di ayat itu? Itu kekal di dalamnya bagi orang-orang. Jangan ditambah-tambahi ayatnya, sabar dulu. Ya. Pasti Kemudian neraka itu selama ada langit dan bumi atau setelah bumi dan langit tidak ada? Ayatnya apa? Setelah langit dan bumi tidak ada. Setelah gimana? Selama ada langit dan bumi, betul? Ya, iya memang masih ada, tapi kita nggak bertempat tinggal di bumi dan di bawah langit. Berat, saudara, berat. Nggak berat, memang begitu. Coba narasi surga, habis itu dibaca ayatnya. Narasi surga bagaimana jannah dalam Al-Quran ya. Ya kalau surga versi ustadz dan ulama ya beda memang. Sabar. Ya, lanjutkan. Wa ammal ladina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma dammatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdud. Dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain.
sebagai karunia yang tidak ada batas-batasnya. Begini maksudnya ya. Sebentar. Langit dan bumi memang tetap ada. Sabar. Langit dan bumi memang tetap ada, tapi tidak ada penghuni, Bang. Di ayat itu, kalau di jannah kita bahagia, betul? Ya, bahagia. Ore, senangnya hatiku hari ini. Entah dapat rezeki, entah apalah. Betul nggak? Bahagia nggak? Iya, memang bahagia, nggak ada susah. Terus kekal nggak di dalam jannah itu? Kekal. Karena itu tempat terakhir kita nanti. Saya orang Islam ya. Jannah itu di ayat itu selama ada langit dan bumi atau setelah langit dan bumi tidak ada? Langit dan bumi itu masih ada kalau menurut Quran ini ya. Ada. Ya, masih ada gini Bang. Ada. Langit dan bumi itu memang masih ada. Jangan ibu bernarasi. Jadi dalam Al-Quran teman-teman, baik neraka maupun jannah surga itu selama ada langit dan bumi. Ya. Orang dalam neraka itu narik napas dengan merintih. Ya kan? Kekal di dalamnya. Ya, ini orang Islam ngarang, ulama ngarang. Ya, khusus orang Islam masuk neraka, habis itu masuk surga, dicuci di neraka. Emang itu karena kita nanti kekal di dalam neraka. Oke, sebentar. Begitu juga surga jannah di dalam Al-Quran. Ya kan? Mereka bahagia selalu. Ya kan? Bahagia di sini kan? Selama ada langit dan bumi, bukan setelah langit dan bumi ini tidak ada lagi. Terus salahnya di mana ini Bang Trud? Nah, kenapa ibu bilang tadi ngikutin surganya ulama? Surganya itu nanti setelah bumi dan langit itu sudah nggak ada. Emang orang mati bisa merintih? Pasti bisa. Karena bisa. Gini, orang mati itu cuma jasad, Bang Trud. Orang mati itu cuma jasad, tapi ruhnya itu masih hidup ya. Sesungguhnya ruh itu tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Cuma jasad yang mati, teman-teman, saudara-saudara di bawah didengarkan telinganya. Yang mati cuma jasad, tapi ruh tidak pernah mati. Yaudah, menurut ayat itu surga dan neraka selama ada langit dan bumi atau setelah langit dan bumi ini tidak ada lagi? Menurut ayatnya. Langit dan bumi masih ada, tapi posisi kita itu berbeda, tidak di langit di bumi, tapi ya satu itu di neraka, yang orang tersesat ya, yang orang tidak bagus, yang orang bagus, yang amal ibadahnya baik di surga. Nggak, menurut ayat itu baik nar maupun jannah surga, kan diartikan nar itu neraka, jannah itu surga, betul? Menurut ayat itu. Iya. Selama ada langit dan bumi. Artinya terjadinya di sini, di bumi. Baik nar maupun jannah. Betul nggak? Selama ada langit dan bumi atau setelah langit dan bumi tidak ada menurut ayat itu? Bumi dan langit masih ada, tapi posisi kita itu ya ada yang di surga, ada yang di neraka. Nggak mungkin kita masih menempati bumi, Bang. Namanya kita sudah mati, udah pindah tempat. Sama sih nggak anu aja, nggak paham maksudnya itu. Kita lanjutkan tadi, Bu. Kita lanjutkan, Bu. Tadi ada naik si Ababil. Ababil kurang jujur menjawab pertanyaan saya. Bu, kita to the point. Siapa yang digantung di kayu salib pada kisah Aisyah? Menurut Quran. Kisah Aisyah, kalau yang ku tahu itu yang digantung itu kan Yudas. Mana ayatnya? Begini ya. Semuanya orang bilang itu Nabi Isa. Nabi Isa itu waktu kejadian itu diangkat ke langit dan digantikan orang yang diserupainya, yang wajahnya mirip, yang akhirnya menjadi itu. Udah gini, tadi sudah kita kaji, memang ada ayatnya Al-Masih itu telah diangkat Allah ke sisinya ya, narasinya itu Al-Masih sekarang itu di sisi Allah.
Oke. Ya, itu di surat apa itu ada itu. Udah kita An-Nisa ayat 158. Ya, Tapi di ya ayat Anissa. lain, Al-Masih itu mengaku dia telah wafat. Ayat mana wafat? Al-Maidah ayat Anissa 117. 157 itu diangkat kok. Makanya ada ayat dia telah diangkat. Tadi udah kita baca ayatnya itu barrafa'allahu ilaih. Ya, terus kan yang maksudnya bahkan wafat itu. bahkan diangkat dia Al-Masih ke sisi ilaih kepadanya, kepada Allah. Tapi di ayat lain Isa sendiri mengaku telah wafat. Itu di mana? Di surat apa? Al-Maidah ayat 117. Memang. Jadi teman-teman di bawah Hindu Buddha udah ngerti ya, kalian surganya orang Islam bukan yang dikatakan ulama ustadz ya, teman-teman. Jangan bawa-bawa ulama. Karena surga itu manusia jadi malaikat. Bukan jadi pemeran film Catbo, teman-teman. Itu apa? Yang bacanya teman-teman di bawah bisa paham ya maksudnya ya. Oke, silakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntum alaihim syahidan ma damtu fihim. Falamma tawaffatani kunta anta raqibun alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu. Coba dibaca. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bentar Bu, akunya kan Isa di situ kan? Yang bilang akunya Isa kan? Iya. Ya, lanjutkan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini wafatnya itu nanti ketika Nabi Isa turun. Sebentar. Di ayat itu, falamma, coba baca Arabnya, coba bahasa Arabnya. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau telah mewafatkanku, betul? Betul nggak begitu narasinya? Yang ngomong falamma tawaffaitani, ya. Betul. Maka tatkala engkau telah mewafatkanku, di situ kenapa kata telah? Karena di situ fi'il madi. Jadi dia telah wafat tuh di ayat, dia mengaku telah wafat. Betul nggak di ayat itu? Mewafatkanku itu seperti ini, mewafatkanku berarti nanti ketika Allah mewafatkan, bukan saat yang waktu itu mewafatkan nanti setelah hari kiamat nanti kan bisa diwafatkan nanti. Masa lampau fi'il madi. Tadi Ababil udah mempelajarin itu. Dia udah buka kamus. Fi'il madi itu bukan masa lampau. Ya elah, ibu. Fi'il mudhorik. Baru yang sedang akan terjadi itu sedang ini bukan fi'il madi, fi'il mudhari kayak kalau itu dipelajari, coba dibuka. Mudhari. Yang bawa yang terakhirnya kasrah itu fi'il mudhari, bukan madi. Coba. Masih ingat aku? Coba ibu buka. Ya ibu buka, terserah literatur apa, coba. Tawafaitani itu fi'il madi yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Coba dibuka dulu, coba. Ibu pelajari dulu coba ya. Tadi udah dibuka sama Ababil orang pesantren. Coba, silakan. Bang, nggak usah diungkit-ungkit sampai di situ. Intinya Al-Quran ini menjelaskan bahwa kelak Nabi Isa diwafatkan setelah hari kiamat. Pastinya itu, nggak ada kata yang lalu, nggak ada. Kita sebagai umat Muslim mempercayai itu. Kita nggak boleh dibolak-balik. Nanti kita jadi kufur Quran. Ya. Nah, ini seperti penjebakan buat saya ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Kemudian berkata ini dari sisi Allah, maka celakalah orang-orang yang menulis
atau menetapkan sesuatu itu dengan kedua tangannya, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Jangannya orang-orang Islam sama ustadz dan ulama itu. Coba di situ tawafaitani itu fi'il mudhorik apa fi'il madi? Sudah terjadi atau akan terjadi wafatnya itu? Akan wafat. Maknanya akan terjadi. Hah? Akan terjadi. Ya ampun. Aduh, ibu orang pesantren enggak? Katanya pernah pesantren. Tapi saya tuh lupa seorang kampung. Tadi sudah dicari loh Bu sama si Ababil. Ababil Ah, kan begini. Ini tawafaitan ini nanti saya tanyakan ini. Saya ada Alinahwu di sini. Itu rumahnya dekat itu. catet. Pasti telah Iya, Fi. pasti. Pasti itu. Tawafaitan. Iya, saya tanyakan sebentar biar nggak hilang. Loh, saya nggak mau itu apa model ngarang-ngarang, nggak suka. Silakan. Al-Maidah 117. Nah, kalau ternyata dia telah wafat dan satu lagi telah diangkat, berarti Al-Masih Ibu ada dua dalam Al-Quran. Udah salam dua Kok roh. bisa jadi dua? Emang twins? Enggak. Oh, Bang, untuk ini Isa Al-Masih dalam Al-Quran satu orang apa dua orang? satu. Oh, kalau satu berarti ibu harus mengimani bahwa dia telah wafat dan telah diangkat. Betul. Itu peristiwa yang terjadi sama dia keduanya, betul. Gini, sekarang itu masih diangkat ke langit ya, diwafatkan setelah hari kiamat. Karena hari kiamat nanti, bentar, jangan tertawa dulu. Kalau dipakai tertawa, pikiran saya jadi terpecah. Gini, nanti ya, kenapa Nabi Isa yang diutus ke bumi ya, itu untuk mengadili umat-umatnya yang menuhankan beliau. Ya, yang menuhankan beliau. Makanya nanti hari kiamat itu sebelum hari kiamat ya Nabi Isa turun. Ya, yang waktu ada kejadian nanti Dajjal itu ya, yaitu Nabi Isa diturunkan untuk mengadili siapa? Ya kalian-kalian yang menuhankan Nabi Isa. Ingat itu. Coba kalian tuh membaca kitab kalian ya. Jangan saja. Dibaca. Dalam Al-Quran terbukti pada saat itu mereka sudah ada yang berpaham yang sudah mengatakan Allah itu Al-Masih. Tetap ditolong Allah mereka. Bangkrut, tapi dalam apa itu dalam apa Ibu ya? bilang Allah menghakimi mereka. Al-Masih menghakimi mereka. Iya, nanti menghakimi. Al-Quran yang mengatakan tiga dari yang tiga itu sudah Allah tolong di bumi. Emang Mereka mau tahu buktinya? Coba dibaca ayat yang 118. coba jangan mengutip Al-Quran tuh sama umatnya. kali-kali Bible-nya teman-teman ini loh, Bible. Berbab apa itu? Sebentar Ibu, sabar ya. Gini. Sabar dulu ya. Ibu, PR Ibu tawafaitani. Tawafaitani. Ini biar saya telah wafat. Kalau ternyata telah wafat dan satu lagi telah diangkat, harusnya ibu beriman kalau peristiwa yang mengakibatkan dia wafat dan telah diangkat itu sosok yang sama. Dia sudah wafat, setelah itu diangkat. Mau tahu ayatnya? Terus saya tanya, kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Isa itu wafat? Yang disalib itu kan yang Anda maksud? Duh, dia terus wafatnya di mana? Begini, Bang. Apa yang buat dia wafat kalau begitu? Nabi Isa itu tidak pernah wafat. Gini teman-teman ya. Di langit itu, di surga itu ada dua nabi ya. Nabi Isa ya, yang masih hidup. Nabi Idris, Nabi Isa itu masih hidup ya. Ya, itu benar. Jadi yang ada di yang disalib-salib itu ya sama teman-teman itu ya, yang ada di tembok-tembok itu ya. Itulah yang jadi pertanyaan, itu manusia. Kenapa harus menyembah manusia?
Manusia itu butuh makan, nggak jauh beda dengan kita loh, Kita nggak Bos. ke arah sana. Nanti menyembah ibu salah paham lagi dengan kata sembah. Ibadah Nggak sama ada, emang benar seperti itu. Itu kan biasanya yang dibicarakan sama saya. fokus ya. Terus begini, sekarang kan itu manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Kadang saya tanya sama mereka, dulu mana ibunya sama anaknya? Tetap dia jawab anaknya. Nggak ada, aku jawab punya anak ya, tapi dulu aku lahir, bukan anakku yang lahir. Gitu teman-teman. Bang Tut pusing, minum kopi dong. Ya kalau dalam pengetahuan Allah ya duluan kalimatullah. Yang dimaksud kalimatullah itu siapa? Masih Tukur Maryam duluan ada. Kalimatullahnya kan duluan ada ya kan. Bang Trud, sekarang gini Bang Trud. Firman Allah. Sebelum ya, kalau memang diciptakan iya, karena itu aneh, nggak ada bapak. Ya, kita Ya fokus lahir. aja. Oke, Fokus oke. aja. Fokus aja. Oke. Mau fokus? Oke. Oke. Kenapa saya mengatakan telah wafat dan telah diangkatnya itu sudah terjadi? Coba Ibu buka surat Ali Imran ayat 55. Coba. Tapi ini dari tadi kok membahas agama saya terus. Kali-kali agamanya Bang Trud, kitabnya itu dibuka, Al-Masih ini harus diberitakan supaya PLT yang di Timur Tengah sana itu merdeka damai sentosa di bumi. Bukan dengan cara memboikot jualan orang. Jualan orang diboikot dan ya, di jalan pakai toa. Jalan itu untuk pengendara, bukan untuk Kenapa orang. Bang Trud ikut-ikutan menjadi sales? Supaya ibu beriman benar-benar di rumah dengan manis duduk ya. Yuh, saya beriman dengan benar. Agama saya benar. Kalau ibu beriman, buka surat Ali Imran ayat Sudah 5. ini. Sudah, baca Arabnya. 5556 kan ya? Arabnya pakai ya. Ini. Itu kalau Allah ya Isa. Sebentar. Di situ ada kata qala, betul. Ya. Qala itu fi'il madi atau fi'il mudhari'? Waduh. Qala itu kata perintah. Telah berkata, Bu, artinya Allah itu telah berkata, berarti sudah terjadi. Betul? Iya. Iya. Ketika telah berkata Allah, terus lanjutkan apa yang Allah katakan kepada dia yang sudah terjadi pada masa lampau. Lanjutkan. Ingatlah ya, langsung artinya ya. Saya bacakan Al-Quran yang Bapak juga nggak ngerti, malah nanti kena itu. Iya. Sampai Rafiqa ilayya, coba Arabnya dulu. Oh ya, biar kena ru'ya mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafa'iuka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Stop, itu aja, stop. Coba diartikan. Ketika ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, telah berkata. Kan qala telah fi'il madi. Allah telah berkatanya sudah terjadi. Betul? Ya, lampau. Wahai Isa, terus wahai Isa, ya Isa, sesungguhnya aku mengambilmu. Mengambilmu gimana? Mengambil itu bukan membunuh, Bang. Mengambil take ya. Take dari up ya, diambil. Nah, seperti aku mengambil gelas, aku ambil gelas ya. Bedakan ya, mengambil ya. Bersaudara. Bang Trud pikir dulu gini. Kata yang sama di surat Al-Maidah 117 tadi. Maka Isa ngomong, maka ketika engkau telah mewafatkanku, karena yang mewafatkan dia itu Allah. Bang, sebentar sabar ya. Jadi bentar. Sesungguhnya artinya begini. Ini mutawafika. Sesungguhnya aku, kata Allah, mewafatkan. Sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, Bang. Jangan dibuat main-main ini, Bang. Mengambil dan mengangkat berarti diambil dan diangkat. Seperti kita punya ayam di meja. Ayammu kamu taruh di mana? Aku ambil, aku angkat, aku taruh di atas lemari. Contoh ya. Beda dengan mana ayammu? Udah aku sembelih. Beda loh, Bang. Sesungguhnya aku mengambilmu. Apa yang diambil dari Isa?
Ya mengambil Nabi Isa Nyawa. seluruh tubuhnya diangkat ke Nyawa. langit. Kenapa ayatnya nggak langsung sesungguhnya aku mengangkatmu saja? Ya namanya ini pengertian Bang. Kita nanti kalau kurang jelas lari kemana kan? Beda mencabut Bang. Kalau nyawa itu pakai bahasa mencabut, pakai kacamata. Yang udah kacamata sama lo Mencabut sama mengambil, Bos. Teman-teman yang di bawah, mencabut sama mengambil berbeda ya. Mencabut, kita cabut nyawanya. Kita apa yang diambil ambil. dari Isa? Sesungguhnya Ya. aku mengambilmu, apa yang diambil? Ya, Nyawanya bukan? nyawanya diambil bukan dicabut, tetap hidup masih ada di langit. Berarti langsung diangkat. Ya langsung diangkat. Ini kan yang Kenapa penjajah ayatnya diangkat. nggak langsung ini rafi'uka ilayya? Sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku. Kenapa harus ada ini mutawafika dulu? Baru Kenapa pakai mengambil? setelah Biar mewafatkannya sopan baru diangkat. perlakuannya itu mengambil dan mengangkatmu itu sopan, Bang. Kalau orang kasar, aku ambil kau. Aku ambil dan mengangkatmu. Begitu. Nggak, Ibu tahu nggak wafat itu apa artinya sebenarnya dalam Al-Quran? Dengan kata yang sama, tawafa itu apa? Ibu tahu? Wala inna lillahi wa inna ilaihi. Coba buka surat Az-Zumar, Bu, ayat 42. Silakan. Ibu paham maksudnya apa? Silakan. Ayat 42. Ya. Allahu yatawaffal anfasa Ada nggak, hina. bentar, ada nggak kata tawafa di situ? Ada ya tawaffa. Ada. Silakan dibaca. Ibu pasti paham maknanya. Silakan. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Lanjutkan. Ya tawaffa anfusa hina mautiha wallati walam tamut fi manamiha. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mautu wa yursilul ukhra ilayya ajali musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, sekarang ini yang mana yang dimaksud Bang Turut? Sudah tak bacakan. Apa artinya? Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Bentar. Allah menggenggam nyawa ketika mati dan yang belum mati dalam tidurnya. Betul? Pada saat kematiannya. Ya, pada saat kematiannya dan yang belum mati dalam tidurnya. Betul? Betul. Terus artikan berikutnya, kalimat berikutnya. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain. Stop. Dan ditahan nyawa tadi yang sudah diambil tadi jika sudah ditetapkan kematiannya. Betul? Betul. Jadi begini, maksudnya begini. Jika Ibu Khadijah, sayangku, ada sayangku. Nggak pakai ku ya, nggak pakai ku ya. Walaupun syariat Nabi Muhammad boleh istrinya lebih dari satu ya. Boleh. Daripada bentar. cuma Ya, satu, tapi ada di mana-mana selingkuhannya. Teman-teman yang berminat silakan DM Bu Khadijah ya. No. Bentar. Jadi ayat itu begini. Saat Ibu Khadijah ditetapkan kematiannya, maka yang Allah lakukan, Allah mewafatkan kontaknya, mengambil nyawa ibu. Kemudian nyawa itu ditahan Allah, betul nggak? Betul. Jadi misalnya gini, Nabi Muhammad saat akan meninggal, yang Allah lakukan adalah mengambil nyawa Nabi Muhammad, mewafatkannya, kontaknya mengambil nyawa. Kemudian Allah tahan nyawa itu. Betul? Betul.
Maka itu dalam sirah nabawiyah ditunggu 3 hari 3 malam tidak bangkit-bangkit. Karena Allah sudah menetapkan maut. Maksudnya gimana sih tidak bangkit-bangkit itu? Katanya ada di sirah nabawiyah, katanya Nabi Muhammad 3 hari Ini. baru dimakamkan. Ini kan. Oh, saya tahunya dari sirah nabawiyah. Katanya kisah-kisah manusia orang. Setiap hari itu kita tuh 70 kali itu sudah dilihat oleh malaikat maut ya. Tapi oh ini belum saatnya, ini belum saatnya. Sebenarnya orang muslim tuh kalau menurut muslim itu orang Tapi itu sudah setuju ya, ditengok. diksi Quran, jika orang sudah ditakdirkan kematiannya, mautnya, yang Allah lakukan adalah Allah mengambil nyawanya, mewafatkannya, kemudian Allah tahan. Pertanyaan saya, Bu, bisa nggak Allah kembalikan? Ya bisa. Allah itu maha segala-galanya. Dibaca kalimat berikutnya, makanya coba wa yursilul ukhra. Sampai mana tadi? Ya, sambungannya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Wah. Betul Kak? Dan menggenggam hidupnya manusia ya. Semenjak kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat, Ibu hanya baca yang Allah. mana? Jangan baca kitab karangan ulama dong. Wayun, tadi kan wayun sikulati kodo alaihal maut. Sudah kita terangkan. Bisa nggak Allah mengembalikan nyawa yang Allah ambil itu? Wayur silul ukhra, coba dibaca. Dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sebentar. Berarti menurut Al-Quran, saat Allah mengambil nyawa, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika sudah ditetapkan atasnya kematian, Allah mengambil nyawanya dan kemudian menahannya. Maut, ya ditanam di bumi. Gelarnya di depan almarhum. Bisa tidak Allah mengambil nyawa itu, mewafatkannya? Itu kan konteksnya mengambil nyawa, menggenggam nyawa Ibu bilang tadi. Bisa enggak Allah saat mengambil nyawa itu Allah kembalikan? Terbukti bisa. Bisa. Sampai waktu yang Allah tentukan, betul? Betul. Terjadi enggak di dunia ini seperti itu? Contoh. Tapi kadang ada Bang. Saya kasih contoh. Mau nggak saya kasih contoh? Masih. Nah, Badu manjat pohon kelapa. Tinggi pohon kelapanya, ya. Dia terjatuh, gedebuk di bawah. Ya, dilihat Bu, ya, nggak bergerak, napas tidak ada, ya, denyut nadi tidak ada. Untuk dipastikan dibawa ke rumah sakit, dicek dokter, ditetapkan kepada oleh dokter si Badu sudah maut, meninggal. Dibawa pulang mayatnya ke rumah, ya, Hidup. Sebentar, Badu tadi, ya, ternyata orang tuanya jauh Bu, di Sipirok sana Bu, Sipirok di pedalaman Sumatera sana. Dibawa ke sana 3 hari 3 malam, bawanya ke sana naik pesawat. Kemudian jalan darat. Kemudian setelah saat mau dikebumikan, bisa nggak si Badu itu tiba-tiba hidup lagi? Bisa nggak? Kalau Allah menakdirkan untuk hidup, ada Ayatnya nggak? begitu tadi. Bisa. Allah mengembalikan nyawa si Badu. Terjadi nggak itu di dunia nyata? Terjadi Bu, betul nggak? Betul, banyak kok. Kadang ada orang mati, kita mau berangkat mayat, orangnya nggak jadi mati, orangnya hidup kembali. Ada itu. Kepada Nabi Muhammad, memang Allah menakdirkan Nabi Muhammad itu maut. Mau ditunggu sebulan juga nggak bangkit-bangkit Nabi Muhammad. Gini Bang, kalau Nabi Muhammad memang ditakdirkan meninggal ya, dan diambil itu umur 63 tahun. Nah, udah takdirnya. Benar. Jangan. Oke. Nah, kembali kepada Isa. Kalau abang ngomong gitu, abang itu sudah menghina Nabi saya. Abang itu dosa besar loh. Nah, Ingat, gimana?
takut nih, hati-hati berbicara, Bang. Saya menghina Nabi Muhammad. Ibu Nabi. Wah, 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 Oke, wah, kita wah, kembali wah. kepada Isa Ali Imran ayat 55 ya. Nah, ini mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Setelah itu warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Nah, artinya Isa ini telah mengalami wafat. Nah, pertanyaan saya, saat Isa telah mengalami wafat, Allah itu menahan nyawanya atau mengembalikannya? Nabi Isa tidak pernah wafat, diangkat ke langit. Jadi tidak ada kejadian dicabut nyawanya. Gini Bang ya, orang Islam kalau meninggal dunia, kita itu selalu ada apa itu, nggak harus mati gitu, nggak ada malaikat pencabut nyawa. Tapi ini Nabi Isa tidak dihampiri malaikat maut. Allah sendiri yang membawanya ke langit ya teman-teman. Beda dengan kalian, dengan kita. Kalau mati malaikat maut yang mencabut. Bu, Gitu. dalam surat Az-Zumar ayat 42, mewafatkan itu konteksnya menggenggam nyawanya kan? Betul nggak? Iya. Saat Allah mengambil nyawa, Allah dapat melakukan dua hal. Menahan nyawa yang Allah ambil berarti kita meninggoy, maut. Makanya wafat itu belum tentu maut. Dan ada kemungkinan kedua, Allah mengembalikannya. Bang, kata siapa wafat bukan maut? Sama lah, nggak ada beda. Itu peribahasa saja. Allah sendiri yang membedakan, kalau ibu menyamakan. Kayaknya gimana nih teman-teman? Aduh, Bang tuh juga bikin pusing lama-lama kalau ngomong dibola balik. Ini kalau ikut bahasa Indonesia nggak ada nilainya ini sekolah. Nabi Isa itu sudah mati atau belum? Belum. Sudah wafat atau belum? Belum. Sudah, ayatnya sudah. Mana nih? Dasar bangsa-bangsa otak sudah dimengerti. Saudara, Ya Allah, pas. Bang Tut ini agamanya apa saya tanya? nanya agama pula lagi nih Oh teman-teman. iya jelas. Karena dari tadi memojokkan Quran saya. Bang Tut ini pakai peci putih tapi memojok-mojokkan. Ini maksudnya itu apa gitu loh. Apa yang saya pojokkan, Bu? Memang itu yang Allah Benar, katakan. cuman jepit-jepit. Nah, sekarang begini ya. Tetap ya, kalau bagi kami ya, mengimani bahwa Nabi Isa belum meninggal dunia ya, belum wafat ya. Hanya diangkat ke langit. Karena Belum nanti Nabi Isa tuh, maut, tapi sudah wafat. Ya elah, ya, ayat. tidak bisa. Aduh, udah gimana deh? Kita tanya Pak Emil nih. Ya, ustadz lah yang datang lah, ustadz yang ngerti ilmu naus sorab dan ilmu kanuragan lah ya. Nah, aku ada Pak itu. Tidur mungkin orangnya ya. Oke, Pak Ilmi. Itu yang dari Ternate itu, yang pintar nahu sorab. Pak Ilmi. Wah, nggak nyaut Pak Ilmi, saya turunkan. Aduh, ibu tuh kok nggak jujur orangnya. Bu, kola itu telah berkata kan Allah kan? Sudah terjadi tak? Allah berkata sama Isanya itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Aku mewafatkanmu, setelah itu mengangkatmu, betul? Wafat dulu baru diangkat, betul? Bukan wafat, mengambilmu dan mengangkatmu. Jangan diganti-ganti lah Bang Tut. Itu yang nggak suka aku Bang Tut. Masa bolak-balik lagi? Tahu wafat itu ada penjelasannya Az-Zumar 42. Masa kita bolak-balik, Bu? Mengambil dan mengangkat. Tidak boleh ganti-ganti, saya tidak mau. Ibu. Ya kan, makanya orang Islam ini orang-orang yang mencampakkan kitabnya ke belakang badannya. Enggak lah kita Nggak puas sesuai dengan sama Al-Quran. kenyataan, teman-teman.
Menurut Al-Quran, saya ulangi, menurut Al-Quran, wafat itu konteksnya menggenggam nyawa atau mengambil nyawa. Az-Zumar 42. Saat Allah mengambil nyawa, Allah dapat melakukan dua hal. Allah mengambil nyawa kemudian menahannya, namanya maut. Kemudian Allah dapat mengembalikan nyawanya dalam waktu yang ditentukan Allah. Ya terserah Allah, mau 8 jam kayak orang tidur, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, betul. Betul. Tapi dalam konteks kami Makanya orang saya Islam, bilang, pertanyaan saya saat Allah mewafatkan Al-Masih putra Maryam, Allah menahan nyawanya atau mengembalikan nyawanya? yang dimaksud Al-Masih yang disalib itu. Isa, gimana? Ini saya paling nggak mau menyamakan Nabi Isa dengan yang disalib, tidak bisa. Kan pertanyaannya saya begitu, kan ayatnya begitu. Allah telah berkata kepada Isa, berkatanya Mengambil dan mengangkatnya, ya, mengambil mengangkatnya ke langit. itu ayat-ayatnya sama menggunakan kata wafat. Mutawafika. Allahu yatawaffal anfusahina, ya Allah. Gini, ayat ini saya PR-kan sekarang udah malam, saya saatnya tidur. Besok saya nggak bangun sholat subuh kalau begini. Ya udah, Ibu PR yang tadi ya. Nanti kalau udah tahu, Ya. Besok kalau Bang Trud ya, live, apa? saya datang. Ya, Silakan lah, Ibu turun. Selamat malam, makasih ya. Ibu. Gini loh teman-teman ya. Kalau kalian tidak memahami sosok Al-Masih ini yang benar, gimana PLT mau merdeka? Iya, Allah marah sama kalian. Masa kalian tuduh aku merubah wajah orang yang tak pernah mengaku sebagai Al-Masih? Betul tidak? Di ayatnya kan begitu. Kami telah membunuh Al-Masih. Dari mana mereka tahu itu Al-Masih? Pasti Isa yang ngomong, aku Al-Masih. Pasti dia ngaku itu. Ya kalau enggak, dari mana mereka tahu dia Al-Masih? Ya kan? Bani Israel yang ingin menghabisinya itu. Sesungguhnya kami telah menghabisi Al-Masih putra Maryam, kan begitu. Mereka nggak percaya. Nggak percaya Isa itu Al-Masih dalam Al-Quran. Itu sarkas aja mereka. Berarti mereka taunya dari mana itu? Al-Masih itu Isa. Berarti Isa ngomong mengaku dirinya Al-Masih. Alasan mereka karena Isa itu mengaku Al-Masih di Quran, makanya mereka habisi. Jadi ada orang yang tak pernah mengaku Al-Masih, dirubah wajahnya menjadi wajahnya Al-Masih, kan lucu. Terus begini logikanya, ini tuh orang-orang berpikir ini, logikanya begini ya, kalau betul orang itu ya menggantikan mukanya ya diserupakan sama Isa, waktu digantung di kayu salib dia nggak teriak tuh, jangan salibkan aku, aku bukan Al-Masih. Kalian salah tangkap, woi, aku bukan Al-Masih, woi. Jangan salibkan aku. Gitu dia ngomong. Gimana? Susah benar orang Islam ini memahami ya. Heran saya. Gimana mau sampai percaya Al-Masih Rabb Tuhan seluruh manusia? Nggak sampai ke sini-sini kita ini jadinya ini. Memahami sulit orang Islam ini gara-gara ustadz sama ulama ini ya, gara-gara buat buku ya tandingannya Al-Quran, jadi terbukti itu ya. Jadi ada ayat di Quran tuh kan mengatakan begini ya, buatlah satu surat semisal Al-Quran ya kan, ya itu dibuat oleh orang Islam sendiri ya. Dipikir orang Islam Al-Quran, padahal bukan.
Padahal Allah bilang, apakah kamu tidak tadabbur sama Al-Quran? Jika di luar Al-Quran, kamu pasti menemukan perbedaan pendapat yang banyak. Ustaz-ustaz ulama bingung. Siapa yang digantung di kayu salib pada kisah Isa? Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Barsabas, ada yang mengatakan Sarjis, murid termuda. Ya kan? Kalau kayak nama, dia mengatakan bukti penyaliban adalah tidak ada bukti, tidak ada bukti. Kayak nama yang dibangga-banggakan orang Islam. Ya kan? Benar Al-Quran katakan, kamu pasti menemukan banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Memanglah, kembali ke surat, makasih Pak Pangsit, kembali ke surat Syekh ayat 1 jadinya ya. Wahai orang-orang yang mencampakkan kitabnya ke belakang badannya. Ya kan? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang nekat yang nyata. Dan balasan bagi orang-orang nekat yang nyata, kamu tidak diberitahu jalan yang lurus. Aduh, sakit kepala saya teman-teman. Ya, Mas Harefa. Mas Harefa. Saya turunkan. Waduh, saya turunkan ya. Oke, kita cukupkan atau gimana teman-teman? Kita cukupkan ya. Lanjut nggak nih? Besok aja ya, lanjut ya. Besok kita pagi besok ya. Mau lanjut atau cukup? Lanjut. Wah, lanjut ya. Cukup ya. Cukup ya. Bang ini naik dong. Bang siapa? Bang moderator. Masih mantau nggak ya Pak Wahyu ya? Ini kok Ibu. Pak Putu jangan naik Pak Putu. Pak Putu jangan naik ya, saya salah tekan. Ya udah besok lagi ya. Aduh. Bang hampir mualaf. Gimana? Nggak nyampe ke ujung Bang. Panjang loh ini. Masih panjang pembahasannya ya. Tapi baru tengah-tengah loh ya teman-teman ya. Panjang episodenya ini. Sampai ke tema itu, percaya Al-Masih Tuhan, Rabb seluruh manusia, maka ya PLT yang ada di sana gonjang-ganjing akan merdeka. Ya, sampai tengah-tengah aja udah susah menjawabnya. Benar nggak Bang Hampir Mu'alaf? Aduh. Gimana tuh tanggapannya Bang Hampir Mu'alaf dulu? Beb Fanan katanya mau PK loh. Jangan-jangan dia ketiduran itu Bang Hampir. Nah, iya sih. Dia nggak live ya? Habib Fanan nggak live ya? Nggak ada. Di Bang Majid juga nggak ada. Oh berarti ketiduran dia, capek kan? Iya. Soalnya hari-hari live terus dia kan? Iya. Sampai pagi-pagi. Sampai pagi-pagi Habib Fanan tuh. Makanya biasanya dia kalau rame-rame gini dia naik dia Bang malam. Iya. Sering aku kan lihat. Iya. Jadi salah satu yang di Komal TikTok ya yang mengkritisi Yusuf PI, bukan mengkritisi lagi ya, tapi Yusuf PI itu udah ngawur ya. Ya Habib Majid, Habib Fanan ya. Makanya teman-teman muslim nasihat saya, udahlah ya, ngapain kalian dukung-dukung Juma, Yusuf PI, ya debater-debater Islam itu. Nyata mereka sama kitabnya aja nggak tahu kok gimana. Mereka itu kan bagian dari orang-orang yang mencampakkan kitabnya ke belakang badannya. Udah ya teman-teman muslim yang di bawah ya.
Itu belajar lagi ya, kaji, pengen tahu ya. Oke Bang Hampir Mu'alaf saya turunkan ya. Cukup ya? Oke, siap. Terima kasih ya Bang Hampir Mu'alaf ya. Ya. Untung aja hampir ya, kalau mu'alaf itu rugi. Siapa bilang mu'alaf itu pintar? Oke teman-teman, saya cukupkan sampai sekian. Besok pagi kita live agak panjang ya. Mulai jam berapa ya? Sekitar jam 8, jam 9 lah ya. Besok, ya antara itulah 8, 9, 10 lah ya. Antara itu teman-temannya. Yang belum follow silakan di follow. Saya kasih waktu ya. Yang belum follow silakan follow. Ya, yang belum di follow silakan follow ya. Saya tidak naikkan orang lagi ya. Yang belum follow silakan di follow ya. Saya jamin lah kalau tidak follow saya rugi dunia akhirat kalian. Ya. Mau Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, apalagi yang Islam. Makasih Pak Pangsit. Wajib follow saya ya teman-teman, supaya bertindaknya itu benar ya, bertindak benar ya. Janganlah kalian bagian dari orang-orang yang mencampakkan kitabmu ke belakang ya, terus membaca kitab-kitab setelah Al-Quran. Harusnya di rumahmu ada Quran, ada kitab sebelum Quran. Jangan banyakin kitab setelah Quran. Merubah kitabmu menjadi kitab suci Bukhari Muslim dan karangan ulama, kitab tafsir. Kalau mending kamu rubah sekalian kitabmu itu menjadi kitab sebelum Quran. Makasih. Boleh nggak Os? Ya boleh. Ya, menurut Al-Quran mana yang paling baik? Taurat apa Injil? Injil ya teman-teman ya. Menurut walaupun mengikuti Taurat nggak apa-apa jadi Wahyudi itu nggak apa-apa ya, gitu teman-teman ya. Oke, saya hitung sampai 10. Yang belum follow ya. 1 ya, 2 yang belum follow aja ini. 3 yang belum follow ya. 4, 5, 6. Besok kita live lagi, kita sambung ini ya. Soalnya panjang loh, masih perjalanan loh. Oh ya, saya lupa kan menceritakan awal sejarah toh. Saya ambil dari tengah tuh. Ya. Nanti kita besok dari awal sejarah bagaimana dari Adam. Nanti kita masih bahas tentang penyaliban, ini penting ya. Nanti setelah itu peristiwa berikutnya ya, proses berikutnya. Sampailah Al-Masih menjadi Tuhan seluruh manusia ini ya. Ya. Oke teman-teman ya, 8, 9, 10. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sudah nongkrong di komal saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam.